Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, sama kebajikan. Sebelumnya, mohon perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Manda Kaila Riadi Putri dengan NPM 21067549880 dari kelas 21B Administrasi Perpajakan Program Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman sekalian mengenai cara pengisian em, bukti potong A1 untuk PPh pasal 2126 masa Desember dan mengimpornya ke ISPT. Nah, tapi sebelum kita memasuki tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian harus memiliki satu hal yang wajib teman-teman punya gitu, yang yaitu adalah aplikasi SPT itu sendiri dan juga ada beberapa berkas yang teman-teman perlukan untuk mengolah data yang nantinya akan diimpor ke SPT. Nah, gimana sih caranya untuk dapetin aplikasi SPT itu sendiri dan juga berkas-berkas yang teman-teman perlukan? Pertama, teman-teman harus masuk ke lamannya DJP Online dengan format pajak.go.id. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa scroll aja terus ke bawah dan nanti akan ketemu aplikasi perpajakan. Teman-teman bisa pilih lihat semua karena ada beberapa opsi. Dan di sini teman-teman harus memilih ISPT masa PPh pasal 2126 versi 2400. Kita langsung pilih aja teman-teman. Dan kemudian kita akan dialihkan ke halaman seperti yang ada di layar, di mana kita bisa scroll ke bawah, dan di bawah ada link berkas nih teman-teman. Dalam bentuk zip, teman-teman di sini bisa langsung download aja, langsung diinstal, dan diekstrak ya teman-teman pastinya. Karena dalam bentuk zip ini, teman-teman pasti akan banyak berkas dan harus diekstrak. Nah, nantinya berkas tersebut akan tersimpan di folder C, akan tersimpan di folder C teman-teman. Lebih tepatnya di program Files X86. Teman-teman bisa buka aja dan akan ada folder DJP. Teman-teman buka, ada ISPT masa 2126-2014, dibuka lagi. Nah, di sini ada beberapa berkas yang teman-teman perlukan. Terutama seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, yakni aplikasi ISPT itu sendiri. Di sini ada aplikasinya, teman-teman. Di sini ada type-nya application, ada database, dokumentasi, dan error log. Database di sini sendiri itu bagaikan kunci ataupun wadah utama ya teman-teman, yang ibarat ibaratnya pondasi paling penting lah. Oke, kalau dari sini kita mungkin bisa mulai masuk ke tahapan-tahapan apa saja sih yang harus kita lakukan untuk ngeimpor data gitu ya teman-teman. Tapi sebelum itu, hal pertama lagi yang perlu kita buat atau kita punya itu adalah satu folder yang nanti akan dihubungkan lah ibaratnya teman-teman ke aplikasi SPT. Tapi saran saya jangan ngebuat folder di folder C ini, karena takutnya nanti kalau misalnya ada kesalahan atau hal-hal dari perangkat teman-teman yang ngebuat file-file di folder C itu hilang, otomatis folder-folder klien atau folder-folder kasus teman-teman di folder C juga akan hilang, nggak bisa di backup gitu. Jadi lebih baik di folder selain folder C, tapi di perangkat saya karena cuma ada folder C, jadi saya prefer ke bikin folder di documents. Di sini kita bisa bikin new folder teman-teman. Oke. Nah, di sini saya buat dengan nama 2126 Desember. Yang hal paling utama yang wajib teman-teman lakukan adalah menyalin database dari berkas yang tadi udah kita dapatkan teman-teman, database di DB kosong. Di sini ada dua file, tapi nggak begitu berpengaruh, jadi teman-teman bisa pilih salah satunya. Di sini saya akan copy, kemudian paste ke folder tadi yang udah saya bikin atau saya buat gitu ya. Sini. Nah, saat saya udah buat pondasi, saya udah punya pondasi, disinilah teman-teman kita pastinya punya yang namanya kertas kerja gitu. Perhitungan-perhitungan yang udah kita buat sebelumnya. Nah, dari kertas kerja itu kita harus uh,
memindahkan perhitungan-perhitungan itu ke dalam format CSV. Nah, formatnya itu bisa kita dapetin di dalam salah satu berkas yang tadi kita dapat, teman-teman. Jadi kita balik lagi ke sini, kita buka DJP. Oke. Nah, di dokumentasi, teman-teman. Di sini ada CSV format untuk perhitungan PPh pasal 2126 masa Desember. Teman-teman perlu menggunakan format 1721 underscore bukti potong underscore A1. Nah, di sini saya udah ada contohnya nih, teman-teman. Mungkin uh, agar lebih ringkas, saya langsung copy paste aja kali ya. Atau saya salin langsung ke folder yang tadi saya buat. Di sini saya akan jelasin nih, teman-teman, kenapa bisa ada dua jenis atau dua format file gitu. Yang satu workbook dan yang satu CSV. Jadi gini, teman-teman, saat nanti teman-teman berusaha untuk impor ke ISPT, itu ditakutkan akan terjadi kegagalan impor atau error impor. Nah, saat itu terjadi, kita sebenarnya bisa ngelihat kesalahannya di mana itu dari error log. Makanya tadi ada berkas error log juga dari berkas-berkas yang kita udah download, tapi dikarenakan kita kan perlu membenarkan gitu kesalahannya di mana, harus dibenerinnya yang bagian mana, dan dibenerin di mana gitu. Nah, kita tuh kita bisa benarnya di format yang workbook, teman-teman. Baru nanti setelah kita udah benerin yang di format workbooknya, kita baru bikin CSV barunya lagi. Karena untuk ngeimpor ke ISPT, kita itu butuh format CSV-nya, tapi format CSV ini udah benar-benar harus final, teman-teman. Jadi nggak boleh diotak-atik. Yang boleh diotak-atik itu cuma yang workbook. Oke, sampai sini kita mungkin bisa langsung masuk ke aplikasi ISPT, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya saya udah buka, tapi untuk teman-teman yang belum, teman-teman bisa buka itu masih sama foldernya kayak yang tadi, teman-teman. Di folder C, di program files x86, di DJP pastinya, ISPT masa, kemudian di, oke, yang type-nya application ya, teman-teman. Tapi ada satu catatan, saat membuka aplikasi ISPT ini harus dibukanya dengan cara run as administrator ya, teman-teman. Kita tunggu. Ini kita klik yes aja. Nah, di sini teman-teman, tadi yang udah saya singgung, fungsinya database adalah di sini, yang menghubungkan antara data-data yang kita olah dan yang mau kita impor ke dalam ISPT. Makanya di sini kita harus pilih foldernya, seperti apa yang tadi udah kita buat ya, teman-teman. Kalau dalam kondisi saya itu tadi saya buat di dokumen, kemudian, oke, di sini klik OK dan pilih DB. Nah, di sini kita masukin passwordnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, eh, kita harus isi NPWP-nya itu sesuai dengan NPWP kita, dan nggak boleh NPWP palsu atau NPWP bodong, karena nantinya kita nggak akan bisa masuk karena NPWP-nya nggak terdaftar dan nggak valid gitu. Di sini kita harus isi NPWP kita sendiri, teman-teman. Oke, baru kita simpan. Di sini NPWP berhasil disimpan. Selanjutnya kita harus isi profile kita sendiri. Di sini kita isi aja langsung, teman-teman.
NPWP penandatangannya masih saya isi dengan NPWP saya yang sama, yang lama. Kemudian namanya juga pakai nama saya di sini. Ya, selanjutnya kita simpan. Oh, dengan catatan, karena di sini ada tanda bintang merah yang artinya required, teman-teman harus ngisi gitu. Jadi yang ada tanda bintang merahnya itu memang wajib diisi, baru teman-teman bisa lanjutin ke sesi selanjutnya. Oke. Nah, kemudian karena dalam kasus saya, di sini kasusnya itu untuk masa Desember tahun 2016, jadi kita buat SPT baru untuk Desember 2016. Kita pilih tahunnya ya, teman-teman. Oke, kita buat SPT-nya. Nah, SPT berhasil dibuat kalau semua em, apa ya, ini menu di atas ini udah bisa dipilih ibaratnya. Artinya kita udah berhasil ngebuka SPT yang kita pilih. Di sini kita bisa langsung impor CSV, file yang tadi udah kita siapin dan udah kita salin ke folder kita sendiri, teman-teman. Kita pilih impor ke bukti potong dan A1. Nah, ini kita langsung buka filenya aja. Documents, jangan lupa di folder yang tadi kita pilih. Kita buat maksudnya. Oke. Oke, kita coba impor. Di sini jumlah recordnya ada 14. Oke, 14 impor record berhasil. Tapi kalau kasusnya teman-teman ada yang gagal, teman-teman bisa pilih error log. Nanti akan muncul tampilan berupa error log di bagian mana datanya teman-teman itu salah di formatnya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa membenarkan itu di format file yang workbook, baru setelahnya kalau udah dibenerin di save as lagi dalam bentuk CSV, baru nanti bisa dicoba untuk impor ulang lagi. Oke, ini kita klik OK. Nah, selanjutnya kita harus ngecek nih teman-teman. Di daftar pemotongan pajak 17.211 satu tahun pajak. Oke. Oke, mungkin teman-teman bertanya, kenapa dari diimpor 14 yang masuk di sini cuma 4 orang? Ini artinya hanya 4 orang ini teman-teman yang dikenakan pajak penghasilan 21 gitu. Terus 10-nya kemana? Nah, 10-nya itu bisa nantinya kita isi di bagian B, di poin B, pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT atau JHT, serta PNS, anggota TNI Polri, pejabat negara dan pensiunannya penghasilannya tidak melebihi PTKP. Oke, kita bisa lihat di foldernya sendiri gitu, teman-teman. Oke. Oh, sebelumnya mungkin sekalian saya jelaskan, di sini ada beberapa kolom, teman-teman. Ada cukup banyak kolom. Yang pertama ada masa pajak. Tentunya karena untuk masa Desember sudah pasti bulan ke-12. Kemudian tahun pajak, karena dalam kasus ini 2016, jadi di 2016, pembetulannya masih ke 0. Kemudian nomor, sorry, kemudian nomor bukti potong. Ini formatnya 1.1 strip masa Desember atau bulannya, masa bulannya itu 12, kemudian titik tahunnya 2016 dalam kasus ini, kemudian strip dan diikuti dengan 7 digit, di mana berurutan digit paling belakangnya. Kemudian masa perolehan awal dan masa perolehan akhir, lalu ada NPWP dari pegawai, NIK pegawai, dan nama-nama pegawai, alamat, jenis kelamin, jumlah tanggungan atau status dan jumlah tanggungan, K2, TK0, dan sebagainya. Nama jabatan, WP luar negeri. Nah, N di sini artinya nggak ada pegawai ekspatriat ya teman-teman. Atau arti lainnya adalah kalau misalnya satu wajib pajak atau pegawai itu di sini ditulisnya N, artinya dia warga negara Indonesia. Negara, kemudian kode pajak, dan ada jumlah 1 sampai jumlah 20 yang disesuaikan sama
kebutuhan-kebutuhan yang udah ada di SPT, teman-teman. Nah, kemudian kita sebenarnya bisa melihat tadi kan yang mau kita cari berapa sih eh, wajib pajak yang nggak dikenakan PPh. Sebenarnya bisa langsung kita hitung dari 14 karena cuma ada 4, 10. Tapi sebenarnya bisa kita lihat juga lewat filternya, teman-teman. Kita lihat di jumlah 20 ya. Oke, sorry. Ini udah ke filter ternyata, teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Tampilannya seperti ini, ada 14. Nah, di jumlah 20 ini kita filter dan kita pilih yang 0 aja. Yang 0, oke, yang 0 ada berapa? Ada 10 ya, teman-teman. Di count ada 10. Selanjutnya, kita isi di sini 10. Nah, untuk total jumlah penghasilan bruto, itu bisa kita lihat di jumlah 8, teman-teman. Oke, di jumlah 8-nya ini, kita bisa langsung sum aja. Oke, totalnya segini, teman-teman. 512.032.510. Kita langsung masukin aja. 512 juta 032.510. Benar. 512.032.510. Oke, benar ya, teman-teman. Ini bisa kita langsung simpan. Bagian B berhasil disimpan. Oke, sebenarnya kurang lebih kayak gitu aja, teman-teman. Jadi gimana caranya impor em, format atau data-data yang udah kita olah dari kertas kerja dimasukin ke format CSV, kemudian dari format CSV diimpor ke SPT, dan ya sekian yang bisa saya sampaikan, bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.